Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kakak-kakak semua di labnya saya, Ida Junaida, agensi resmi dari PT Lokon Nusantara Internasional. Kembali hadir menawarkan pekerjaan kepada kakak-kakak. Pekerjaan babysitter, perawat lansia, asisten rumah tangga, dan pengasuh anak. Untuk yang berminat, langsung saja hubungi nomor yang sudah saya sematkan di profil ya. Sistem kerjanya itu kontrak dan kakak harus tinggal di rumahnya user. Pada saat kakak mendaftar, kakak diwajibkan tinggal di asrama untuk mengikuti pelatihan. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan bekal ya, pembekalan buat kakak sesuai dengan job yang kakak mau. Kita akan bahas mengenai pelatihan ya di sini ya untuk malam ini. Jadi, pelatihan yang dipersiapkan oleh PT Lokon Nusantara Internasional ini bukan tanpa alasan ya kakak ya. Apalagi pelatihan ini dikhususkan untuk kakak-kakak yang akan menjadi tenaga-tenaga profesional. Dengan mengikuti pelatihan, maka kakak akan mendapatkan pembekalan, di mana pembekalan tersebut akan menjadi manfaat buat kakak pada saat kakak ada di rumah user ataupun pada saat kakak mengikuti interview. Untuk kakak mengikuti pelatihan job itu diharapkan dengan secara fokus ya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Karena kalau misalnya kakak nggak fokus, tentunya ilmu yang diberikan itu akan sia-sia. Misalnya kakak memilih job pengasuh anak, kakak harus mencintai job yang kakak pilih. Pengasuh anak itu berarti mengasuh anak usia 2 tahun sampai dengan usia 5 tahun. Terutama untuk kakak-kakak yang belum berpengalaman ya. Ini sangat membantu sekali ya kalau mengikuti pelatihan di asrama. Dengan kakak mengikuti pelatihan itu, kakak akan menjadi percaya diri. Pengetahuan kakak akan nambah, akan lebih luas lagi. Apalagi di asrama itu dibimbing oleh tutor-tutor yang berpengalaman ya, yang kompeten di bidangnya. Gak usah khawatir ya kakak ya. Jadi kakak nanti akan mendapatkan fasilitas selain fasilitas peminjaman, juga fasilitas pelatihan dari perusahaan. Karena apa kakak, kalau kita tidak mengikuti pelatihan atau apa, ini terutama yang belum berpengalaman ya kak ya, itu nanti kita bekerjanya pun tanpa persiapan. Jadi nggak profesional gitu, nggak serius gitu. Jadi pada saat kita mengikuti pelatihan itu adalah untuk pembekalan kakak sendiri ya. Karena sebagai pengasuh anak itu kita nggak cuma ngasuh anak. Makasih sudah menonton suamiku.
pasti malam juga pasti didoain supaya berlimpah rezekinya, kaya raya jiwanya, nggak cuman hartanya. Makasih ya sudah berjuang demi keluarga. Sehat selalu ya. Makasih selalu support. Dalam memilih job, kakak-kakak mendaftar ke Bunda. Nah, kakak memilih untuk sebagai job apa? Pada saat kita memilih pilihan kita itu harus kita mengetahui ya apa yang kita pilih dan kita suka apa yang kita pilih. Misalnya kakak memilih job pengasuh anak, kakak harus mencintai job tersebut ya. Kakak harus mencintai job tersebut. Karena kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan, tentunya kita nggak totalitas kan kak. Kita nggak ada semangat untuk mempelajari ilmunya juga. Kenapa ada pelatihan untuk pengasuh anak? Karena kita mengasuh anak itu nggak cuma hanya mengasuh anak, tetapi ada hal-hal yang lain yang harus kakak lakukan, seperti bagaimana kita memperhatikan anak, memberikan kasih sayang sama anak, menjaga keamanannya anak biar anak nggak celaka. Lalu bagaimana kita melindungi anak, menjaga anak. Kok Bunda nggak fokus ya, maaf ya. Jadi kita juga harus tahu bagaimana trik menghadapi anak. Kalau anak kira-kira sedang tantrum ya, bagaimana kita cara membuat anak tuh menjadi normal kembali, nyaman kembali, seperti itu. Jadi pada saat kita mengasuh anak itu, kita juga tahu bagaimana cara merawat anak, bagaimana cara kita bermain dengan anak, bagaimana cara kita merawat anak dengan baik, biar anak sehat, tumbuh kembang, biar tambah cerdas, biar anaknya tambah lincah, tambah pinter, tambah aktif, begitu. Apalagi kalau misalnya anaknya itu GTM. GTM itu artinya ya gerakan tutup mulut. Jadi si anak ini nih kurang bisa lancar untuk bicaranya. Nah, itu tugasnya dari pengasuhnya, bagaimana caranya anak supaya lancar bicaranya. Nah, itu butuh pelatihan yang kakak harus ikuti. Jadi pelatihan-pelatihan ini membantu kakak untuk menjadi tenaga profesional di bidangnya. Kakak juga harus selalu berkomunikasi dengan orang tua si anak, harus melaporkan maksudnya hal-hal yang kesehariannya, seperti itu. Kesehatan anak pun selalu dijaga, kebersihan juga ya kak ya. Jadi pelatihan ini memang benar-benar sangat dibutuhkan. Ini khususnya untuk pengasuh anak ya. Anak itu biasanya kan aktif, jadi kita tuh harus bagaimana kiat-kiatnya supaya anak ini walaupun misalnya aktif itu, tapi kita bisa menjaganya, bisa mengarahkannya keaktifannya itu ke arah yang positif. Seperti itu kakak. Maaf ya kalau Bunda malam ini kurang fokus bicaranya. Jadi kakak, untuk kakak yang memilih job pelatih pengasuh anak ataupun misalnya perawat lansia atau babysitter atau ART, itu memang diperlukan pelatihan ya kak ya.
Jadi PT Lokon mempersiapkan kakak untuk menjadi pekerja profesional supaya kakak dapat melayani user ya dengan kemampuan kakak yang profesional, dan user memberikan terima kasih kepada kakak berupa gaji pun dengan sangat puas, begitu kakak ya, seperti itu. Untuk kantor PT Loko Nusantara ini sudah banyak cabangnya ya kak ya, udah 11 cabang. Jadi untuk kakak-kakak yang mau mendaftar nggak usah kakak ragu, karena kalau misalnya PT ini nggak mempunyai cabang yang banyak, artinya kalau PT ini satu cabang doang, terus udah gitu satu juga nggak bertumbuh kembang, berarti kan PT tersebut kan ada sesuatu. Tapi ini PT Lokon sudah 11 cabang, artinya kan PT Lokon sudah berkembang, sudah dipercaya oleh kalangan user gitu, ataupun oleh pekerjanya. Di PT Lokon ini memberikan persyaratan itu KTP ya kak ya. Jadi pada saat kakak mendaftar itu KTP itu wajib punya gitu, wajib diberikan gitu. Jadi kakak nggak usah ragu, insya Allah amanah, karena memang persyaratannya KTP, tidak menggunakan ijazah, tidak menggunakan sertifikat. Kalaupun ada sertifikat dan ijazah itu alhamdulillah hanya bisa untuk menambah nilai pokoknya menambah poin kakak lah begitu di mata user, begitu kak ya. Silakan kakak yang bergabung dengan PT Lokon Nusantara Internasional, nggak usah bingung ya nanti saya ikut pelatihannya berapa lama enggak. Jadi memang ya kalau pelatihan di PT Lokon itu nggak bisa ditentukan, karena sehari 2 hari kakak nyampe di asrama akan langsung disalurkan apabila kakak menemukan atau sudah dipilih oleh user yang cocok dengan kakak, dan kakak juga cocok dengan user tersebut ya kak ya. Tetapi memang pelatihan ini tuh tidak bisa dipungkiri, pelatihan ini sangat penting buat kakak. Pada saat kakak mengikuti interview pun, itu pelatihan itu sangat membantu kakak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user. Karena kalau misalnya kakak menjawabnya pertanyaan dari user itu kakak nggak fokus, ataupun kakak nggak ngerti apa yang mau dijawab, itu membuat user pun nggak percaya sama kakak. Apa mungkin saya memberikan kepercayaan kepada suster ini sementara kelihatannya tidak meyakinkan begitu. Sementara kan kalau misalnya anak itu kan kasih sayang siapapun ya kan, kalau misalnya dipercayakan kepada asal aja kan kita sebagai user kan berpikir juga, udah mau ngeluarin duit gitu kan, ngasih gaji, terus mempercayakannya ke pekerja yang kurang profesional di bidangnya, kan begitu kakak. Beda kalau kakaknya bener-bener serius, bener-bener fokus, baik itu pelatihan ataupun bisanya nyari pengetahuan lain di luar dari pelatihan yang ada di PT gitu, atau searching atau tanya-tanya berbagi pengalaman dengan yang lain. Nah, beda itu. Tentu ada nilai poin tersendiri, jadi kakak pun akan meyakinkan, dan memang kakak udah benar-benar siap bekerja gitu kakak. Untuk kakak terutama wanita ya usia 18 sampai 48 tahun, PT Lokon ini adalah perusahaan yang tepat buat kakak. Perusahaan yang tepat buat kakak untuk melamar pekerjaan ya, karena PT Lokon ini benar-benar menjadikan kakak, membentuk kakak menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang profesional di bidangnya ya kakak ya. Jadi kakak jangan yang belum berpengalaman itu jangan khawatir, jangan ngerasa
pesimis ya, karena nanti di Petalokon nanti kakak pun akan dibimbing, diarahkan supaya menjadi pekerja yang profesional, yang siap untuk dipekerjakan, insya Allah seperti itu kakak. Untuk gajinya kan 3.250.000 untuk pengasuh anak ya, untuk ART. Kalau babysitter kan 3.750.000 sampai 5 juta ya, sama aja sih, sampai 5 dengan babysitter ya, perawat lansia seperti itu. Kalau kakak punya pengalaman kan akan lebih kan gajinya, udah gitu akan cepat tersalurkan juga. Tapi kalau masalah tersalurkan sih ya, selain pengalaman mempengaruhi, tapi juga kan apa ya, keberuntungan juga. Dan selain itu yang belum berpengalaman juga kalau benar-benar serius gitu ya, insya Allah segera tersalurkan. Banyak yang seperti itu, walaupun misalnya belum berpengalaman juga banyak yang segera tersalurkan, karena mereka fokus benar-benar niatnya kuat, pengen bekerja. Jadi pelajaran-pelajaran yang ada pun diserapnya, dan kemudian benar-benar cari tahu begitu. Gitu. Baiklah kakak, untuk malam ini saya cukupkan dulu ya pertemuan kali ini. Nanti insya Allah besok akan saya kembali lagi untuk live lagi. Mohon maaf ya kalau malam ini dalam penyampaiannya saya kurang lancar ya, mohon maaf. Mohon maaf ya kakak ya. Semoga walaupun kurang lancar, tapi semoga dapat diterima ya, semoga bisa manfaat. Karena memang kita, kalau kita bekerja di orang lain ya, kalau kita bekerja itu harus tanggung jawab, harus kita menguasai pekerjaannya, harus benar-benar kita totalitas. Kalau kita sebagai pengasuh anak ya, kita benar-benar menyayangi anaknya, menjaga, melindungi anaknya supaya anaknya dalam keadaan baik-baik saja, terawat, sehat, bersih, udah gitu tambah pinter gitu. Jadi sesuai apa yang diharapkan oleh orang tuanya, kita usahakan untuk menjadikan anak tersebut yang terbaik, seperti itu kak ya. Itu. Oke kakak, selamat malam, sampai jumpa lagi besok ya insya Allah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.